Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, kita berada pada materi terakhir bab 5 matematika, yaitu keliling dan luas lingkaran ya. Pada video yang singkat ini saya akan menjelaskan materi tersebut dalam tayangan presentasi yang akan memberikan pengertian mengenai keliling dan luas lingkaran beserta soal-soal yang dijadikan contoh dalam pengerjaan keliling dan luas lingkaran. Langsung saja simak saja video presentasi saya berikut ini. Baik anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, kita sampai pada materi terakhir dari matematika bab 5, yaitu keliling dan luas lingkaran. Insya Allah nanti materi PAS 1 sampai bab ini ya. Langsung saja kita pelajari. Yang pertama adalah keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran itu dihitung dengan rumus K sama dengan Pi kali D, dimana K sama dengan keliling lingkaran, D sama dengan diameter lingkaran. Kemudian karena panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari, maka rumus lain yang bisa dipakai adalah K sama dengan 2 kali Pi kali R, dimana K sama dengan keliling lingkaran dan R sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, di sini ada Pi. Pi itu adalah suatu tetapan yang angka yang nilainya sama dengan 22/7 digunakan jika diameter atau jari-jari lingkaran itu kelipatan 7, atau Pi sama dengan 3,14 digunakan jika diameter atau jari-jari lingkaran bukan kelipatan 7. Jadi ini sifatnya pemilihan Pi sama dengan 22/7 atau Pi sama dengan 3,14 itu untuk memudahkan menghitung saja ya. Yang terpenting itu menghafal rumus keliling lingkaran ini ya. Ada 2, bisa menggunakan K sama dengan Pi kali D atau K sama dengan Pi D, atau menggunakan rumus K sama dengan 2 kali Pi kali R atau 2 Pi R. Nah, kemudian kita langsung saja pada latihan soalnya bagaimana menerapkan rumus ini. Soal yang pertama dari keliling lingkaran adalah berapa panjang keliling lingkaran dengan diameter 21 cm. Gambarnya seperti ini, lingkaran dengan diameter 21 cm. Kita gunakan rumus K sama dengan Pi kali D. Nah, kita lihat di sini D-nya sama dengan 21, berarti kelipatan 7. Kita memilih Pi sama dengan 22/7. Langsung masuk ke dalam rumus ya. K sama dengan Pi diganti 22/7 kali 21 cm. Ini bisa disederhanakan, dibagi 7 ketemu 1, dibagi 7 ketemu 3 ya. Sehingga hasilnya menjadi 22/1 kali 3. Hasilnya adalah 66 cm. Ini untuk contoh yang pertama ya, mudah sekali. Ke contoh yang kedua dari soal keliling lingkaran. Berapa panjang keliling lingkaran dengan jari-jari 10 cm? Nah, kita lihat di sini jari-jarinya 10 cm. Karena yang diketahui jari-jari, gunakan rumus K sama dengan 2 kali Pi kali R. Di sini R sama dengan 10, berarti bukan kelipatan 7, kita memakai Pi sama dengan 3,14. Langsung masuk rumus K sama dengan 2, di sini 2 kali 3,14 kali 10 cm. Hasilnya ini dikalikan dulu ya, 2 kali 3,14 hasilnya 6,28 kali 10 hasilnya adalah 62,8 cm. Ya, ini mudah ya. Kemudian contoh yang ketiga dari soal
keliling lingkaran adalah berapa keliling bangun berikut. Nah, ini adalah setengah lingkaran ya. Ini tepatnya adalah busur setengah lingkaran ya, karena ini ada busur setengah lingkaran, ada tali busurnya. Kebetulan kalau setengah lingkaran tali busurnya adalah diameter, maka di sini ada dua sisi, yaitu busur yang lengkung ini, tali busur yang garis lurus ini. Keliling berarti ya harus ditambahkan. Keliling sama dengan panjang tali busur ditambah panjang busur setengah lingkaran. Nah, panjang tali busur sudah ada angkanya di sini 14 cm, ditambah panjang busur setengah lingkaran ya setengah kali keliling lingkaran. Nah, di sini kita tahu keliling lingkaran ada rumusnya pi kali d ya, sehingga tinggal dikalikan setengah. Langsung masuk ke dalam hitungan, k sama dengan 14 tambah setengah kali pi kali d. Kita lihat di sini d sama dengan 14 cm, artinya kelipatan 7 ya. Pilih pi sama dengan 22 per 7. Langsung masuk hitungan, k sama dengan 14 tambah setengah kali 22 per 7 kali 14. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal menyederhanakan. 2 dibagi 21, 22 dibagi 2, 11. 7 dibagi 71, 14 dibagi 72 ya. Sehingga persamaan barunya adalah k sama dengan 14 tambah 1 per 1 kali 11 per 1 kali 2. Hasilnya sama dengan 14, ini ditambah 1 kali 11 kali 2. Perkalian dihitung dahulu, hasilnya 22 ya. Nah, sama dengan 14 tambah 22, hasilnya adalah sama dengan 36. Jadi keliling bangun tersebut adalah 36 cm. Nah, ini mudah ya. Jadi kalau ada contoh seperti ini, sisinya ada dua, harus dihitung. Jangan hanya menghitung setengah lingkaran saja, tapi juga menghitung tali busur ini ya. Ini harus ditambahkan. Contoh yang keempat, berapa keliling bangun berikut? Nah, bentuknya seperti ini, berarti juring seperempat lingkaran. Ada jari-jarinya, ada dua, 1, 2, berarti panjang jari-jarinya kan harus ditambahkan ya, berarti 2 kali panjang jari-jari. Keliling sama dengan 2 kali jari-jarinya ditambah panjang seperempat lingkaran, yaitu seperempat busur lingkaran. Nah, kalau jari-jarinya kan sudah tahu ini 10 ya, berarti 2 kali 10 ditambah ini seperempat kali keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran di sini adalah menggunakan jari-jari, berarti ini nanti adalah keliling lingkaran menggunakan rumus 2 kali pi kali r. Nah, tahu ya, ini seperempat, tinggal mengalihkan di sini. Langsung masuk hitungan, k sama dengan 2 kali 10 tambah seperempat kali 2 kali pi kali r. Nah, di sini kita bisa langsung menghitung. Kita lihat dulu, r-nya 10, berarti bukan kelipatan 7, kita pilih pi sama dengan 3,14. Langsung masuk hitungan di sini ya, 2 kali 10, 20, tambah ini 2 kali seperempat kan 2 per 4 ya, menjadi setengah. 2 per 4 itu setengah, kali pi nya diganti 3,14 kali 10 ya. Nah, ternyata ini bisa dipermudah dengan lebih sederhana. 2 dibagi 2, 1, 10 dibagi 2, 5. Ini perkalian ya, disederhanakan demikian, sehingga diperoleh persamaan baru k sama dengan 20 tambah 1 per 1 itu 1 kali 3,14 kali 10 nya menjadi 5. Nah, kita hitung yang perkalian ini, kita hitung hasilnya adalah 15,7 ditambahkan yang tidak dihitung yaitu 20, sehingga sejumlahnya adalah 35,7. Jadi keliling bangun tersebut adalah 35,7 cm. Nah, ini juga kasus kejadian ya, menghitung keliling bangun yang bentuknya seperti ini. Tidak hanya menghitung panjang sisi seperempat lingkaran, tapi juga harus ditambahkan 2 kali jari-jarinya. Nah, bisa dipahami ya,
Nanti kejadiannya yang dihitung tinggal melihat gambarnya pada soalnya, lihat keadaan setiap soalnya ya. Sudah, kita lanjutkan saja ke materi berikutnya, yaitu luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini ada rumusnya juga, dihitung dengan menggunakan rumus L sama dengan Pi kali R kuadrat. L sama dengan luas, R sama dengan jari-jari. Atau dengan rumus lain, L sama dengan 1/4 kali Pi kali D kuadrat. L sama dengan luas, D sama dengan diameter ya. Ya, pilih dua rumus ini, L sama dengan Pi R kuadrat atau L sama dengan 1/4 Pi D kuadrat. Pi sudah dijelaskan tadi, suatu tetapan yang nilainya 22/7 jika diameter atau jari-jarinya kelipatan 7. Gunakan Pi sama dengan 3,14 jika diameter atau jari-jarinya bukan kelipatan 7 ya. Nah, sekarang dari dua rumus ini kita pilih yang mudah yang mana kira-kira? Kalau R dengan D itu kan angkanya lebih besar yang D, jadi menghitungnya lebih enak yang angka kecil ya. Lebih mudah menggunakan rumus yang pertama, L sama dengan Pi kali R kuadrat. Nah, rumus ini juga harus diingat, dihafalkan supaya bisa diterapkan langsung pada soal yang ada. Kita ke latihan soal luas lingkaran. Soal yang pertama adalah hitunglah luas lingkaran dengan diameter 14 cm. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kita gunakan rumus yang pertama tadi, L sama dengan Pi kali R kuadrat. Di sini D-nya 14, berarti R itu setengahnya ya. Jadi ini ada 7 R-nya. Kelipatan 7, Pi berarti 22/7. Langsung masuk rumus, L sama dengan Pi-nya diganti 22/7 kali R-nya tadi 7 ya, karena kuadrat jadi dikalikan 7 lagi. Ini bisa sederhana dibagi 7 1, ini juga 1. Nah, sehingga hasilnya adalah 22/1 22 kali 1 kali 7, hasilnya 154. Jadi luas lingkaran tersebut adalah 154 cm persegi. Contoh yang kedua, ini masih luas lingkaran. Hitunglah luas bangun berikut. Nah, ini setengah lingkaran sekarang ya. Luas setengah lingkaran ya setengah kali luas lingkaran. Nah, sama dengan setengah kali luas lingkaran. Rumusnya apa? Pi R kuadrat. Ya, seperti ini ya. Kita lihat di sini, D-nya sama dengan 14, berarti R-nya kan setengahnya, berarti R-nya 7. Berarti kelipatan 7, gunakan Pi sama dengan 22/7, langsung masuk ke hitungan. L sama dengan setengah, kali, Pi-nya diganti 22/7, kali 7 kali 7. Ini bisa sederhana ya, dibagi 2. Hasilnya ini 1, yang di sini 11. Ya, ini juga lebih sederhana, dibagi 7. Di sini 1, yang di sini 1. Nah, sehingga angkanya jadi lebih mudah, 1/1 kali 11/1 kali 1 kali 7. Hasilnya adalah 1 kali 11 kali 1 kali 7. Ini kalau dihitung ketemunya 77. Jadi luas bangun tersebut adalah 77 cm persegi. Nah, ini ya, kalau ini setengah lingkaran ya setengah kali luas lingkaran. Ini bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, ini soal luas lingkaran. Hitunglah luas bangun berikut. Nah, ini ada bangun 3/4 lingkaran ya, 3/4 lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Sama dengan tadi, luasnya ya luas 3/4 lingkaran, berarti luasnya sama dengan 3/4 kali luas lingkaran. 3/4 kali Pi R kuadrat. Nah, di sini kita lihat R-nya 10, berarti bukan kelipatan 7, berarti kita memilih Pi sama dengan 3,14. Langsung masuk ke dalam rumus, L sama dengan 3/4 kali Pi diganti 3,14 kali 10 kali 10. Nah, ini bisa dihitung dari belakang ini ya, ini kuadrat, kita hitung dulu. Ini hasilnya 100, sehingga hasilnya 3/4 kali 3,14 kali 100. Ini mudah dihitung yang belakang, 3,14 dikali 100 ya 314.
Nah, ini kalau dikalikan 3/4 hasilnya ya 942/4, kalau dihitung hasilnya 235,5. Jadi luas bangun tersebut adalah 235,5 cm persegi. Ini prinsipnya ya, prinsipnya kita lihat di sini adalah 3/4 lingkaran, berarti luasnya ya 3/4 kali luas lingkaran. Nah, angka-angkanya di sini tinggal dihitung saja ya. Saya kira 3 soal luas lingkaran ini sudah cukup untuk dijadikan latihan. Nah, materinya saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke guru kelasnya masing-masing ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Nah, demikian tadi ya presentasi dari saya mengenai keliling dan luas lingkaran. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa memberikan manfaat di dalam membantu anak-anak belajar di dalam menguasai materi mengenai lingkaran, dan nanti semuanya sukses di dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.